Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semuanya. Sungguh kita sangat bersukacita karena meski tetap kita wajib ibadah online, tapi kita tetap bersyukur karena hari ini merupakan anugerah dari Tuhan yang bisa kita rasakan bersama. Saudaraku, mungkin perlu kita pikirkan bersama, apakah kita sudah merasa cukup jika bersekutu tiap hari Minggu saja, karena kita tahu bahwa sampai kapan kita masih harus tetap di rumah saja. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak rindu untuk kita lanjutkan ibadah minggu, persekutuan di hari-hari lain seperti yang dulu kita adakan di rumah-rumah jemaat misalnya. Anak-anak kita juga melakukan persekutuan seminar mulai Sabtu minggu lalu dan tadi malam. Tidak lama karena aplikasi Zoom juga terbatas waktunya. Yang penting, apakah kita semua sepakat untuk mengadakan persekutuan menggunakan Zoom? Perlu diketahui bahwa aplikasi Zoom ternyata adalah aplikasi yang memang dibuat untuk konferensi, artinya pesertanya bisa banyak. Dan untuk saat ini Zoom dirasa masih tetap aman. Jika kita memang setuju, mari kita HP kita masing-masing atau notebook atau laptop kita download aplikasi Zoom agar di depan kita bisa lebih merasa bersemangat untuk semakin mengenal Tuhan kita, agar iman kita semakin bertumbuh. Hari ini ibadah online kita tetap dilayani oleh Ibu Tiurma Madalena. Kita akan segera memasuki ibadah pada saat ini, sore hari ini. Jemaat Tuhan, kita pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan juga tahu waktu terbaik untuk kita bersekutu dengannya. Inilah saat kesempatan yang terbaik itu. Mari kita memasuki kekudusannya. Jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan NKB 6 bait 1 dan 4. Patut segenap yang ada. Dari
Mari kita awali ibadah ini dengan bersama-sama memasuki pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menciptakan segala ciptaannya dan memelihara dari awal sampai akhir, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita pada Minggu Paskah ke-7 ini akan diawali dengan satu bacaan Alkitab dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5b. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5b yang berkata demikian: Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Demikian firman Tuhan yang mengawali ibadah kita, dan kita sambut dengan NKB 126 bait 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Jemaat, setiap kita dipanggil untuk berkarya di dalam kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Namun tanpa disadari ternyata panggilan itu sering kita tidak dengar. Dan yang terjadi dalam hidup kita adalah kehidupan yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu saat ini marilah kita datang ke hadapannya untuk mengakui segala dosa dan salah kita. Mari kita satu dalam doa pengakuan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga,
Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia dalam kelemahan secara jasmani. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tetaplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan belas kasihan daripada-Mu, dan berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Saudaraku, Ia telah menjenguk kita. Ia telah datang menyapa kita. Bahkan Ia juga sudah mengampuni segala dosa kita. Inilah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian jemaat, berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bawa berita sejahtera
Kita akan pujikan satu pujian yang mau katakan bahwa memang kita tidak mampu untuk bekerja sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kita. NKB 104 baitnya yang kedua dan yang ketiga. Ya, kita akan mengobarkan api Roh Kudus di dalam hati kita untuk bekerja bagi kemuliaan namanya. Namun untuk bisa mengalami semua itu tentu kita harus dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Karena itu saat ini kita akan sama-sama siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk menerima firman-Nya. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan khotbah, kita akan dipersiapkan untuk masuk di dalam pelayanan firman. Ku percaya janji-Mu. Kemuliaan-Mu kau janji
Mari jemaat, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mohon kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita satu dalam doa. Kami mempercayai bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau begitu mengasihi kami sehingga janji-Mu tidak pernah meleset. Namun sebagai orang-orang yang mengimani semua itu, bukan berarti kami selalu percaya kepadanya. Kadang-kadang kami tidak mengimaninya, karena kami adalah orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan apapun. Oleh karena itu sangat penting kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya firman Tuhan yang ya dan amin itu menjadi kehidupan kami. Karena itu saat ini kami buka hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami untuk menerima firman Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab dan renungan pada hari ini, biarlah Tuhan mengajar setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu. Kami serahkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, kehidupan kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam Kristus berfirmanlah Bapa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-17. Yohanes 17 yang diberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita akan membaca secara berbalasan mulai ayat 1 sampai dengan 21. Kita membaca bergantian mulai dari ayat 1 sampai dengan 20, dan pada ayat 21 kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan mengawali pembacaan Alkitab ini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada
kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempersiapkan engkau di bumi dengan jalan menyatakan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan segala milikku adalah milikku, dan milikku adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku memelihara mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dipisah, selain daripada Dia yang telah menentukan untuk kita, supaya benar-benar yang tertulis dalam kitab. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh mereka. Ayat 21 kita baca bersama. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman-Nya. Tetapi akan terlebih berbahagia jika kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Saudara-saudaraku, jemaat kekasih Kristus, bacaan kita hari ini sedikit mengejutkan kita. Kenapa? Karena di ayat yang pertama di sana dikatakan demikian. Setelah Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Saudara, seolah-olah di sini Tuhan Yesus menginginkan supaya dirinya dipermuliakan. Bukankah selama ini Yesus sudah dipermuliakan oleh Allah? Semua yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia ini, bukankah itu merupakan kemuliaan? Mujizat-mujizatnya juga telah menunjukkan kemuliaannya. Kok tumben ya Yesus minta dipermuliakan? Saudara, jangan salah bahwa doa Yesus ini mengajar kepada kita kemuliaan yang diinginkan Yesus itu berbeda dengan kemuliaan yang biasanya kita harapkan dari orang lain. Kemuliaan atau penghormatan dari orang lain supaya kita dipuji. Bukan, Yesus bukan menginginkan hal itu. Yang Yesus inginkan dari kehormatan pemuliaan ini adalah bahwa supaya kemuliaan ini menjadikan orang-orang melihat bagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Di mana kesatuan utuh itu terjadi melalui karya keselamatan yang dijalani oleh Yesus di atas kayu salib. Karya Yesus di atas kayu salib itu, saudara, adalah sebuah pekerjaan yang diselesaikan oleh Yesus bagi Allah Bapa yang mengutusnya. Dengan demikian, memohon untuk dimuliakan adalah memohon untuk kembali kepada Bapa. Memohon supaya anakmu dipermuliakan adalah permohonan Yesus untuk kembali kepada Bapanya di sorga, menjadi satu dengan Bapa. Menghidupi kemuliaan dengan menjadi satu dengan Allah Bapa adalah sebuah jalan hidup yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dan yang penting diingat, saudara, para murid serta setiap orang percaya mesti mengikuti jalan itu. Menjadi satu dengan Allah Bapa melalui jalan penderitaan. Bisakah? Saudara, setidaknya ada 22 kata, ada 22 kali kata mereka diucapkan oleh Yesus dalam perikop yang kita baca tadi. Yesus berdoa bagi mereka supaya mereka menerima hidup kekal, supaya mereka mengenal Allah dalam pribadi Kristus, supaya mereka dipelihara dan dijaga, supaya mereka dilindungi, supaya mereka dikuduskan, supaya mereka menjadi satu, supaya mereka memandang kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Ternyata fokus doa Tuhan Yesus bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka. Siapa mereka, saudara? Dan mengapa mereka yang menjadi fokus doa Yesus? Saudaraku, mereka adalah murid-murid Yesus waktu itu. Tetapi tentu saja
Mereka itu juga adalah saudara dan saya. Mereka adalah saudara dan saya. Mengapa Yesus fokus mendoakan murid-muridnya termasuk saudara dan saya? Karena Yesus ingin para murid siap mengalami dan meneruskan pelayanan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Dunia yang dirasakan tidak aman, ada begitu banyak godaan yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa lagi. Itu sebabnya Yesus mendoakan mereka, mendoakan saudara dan saya, karena Ia ingin supaya pemberitaan mereka yang satu menghasilkan pemberitaan selanjutnya, sehingga semakin banyak mereka yang memandang kemuliaan Kristus. Ingat saudara, mereka yang memandang kemuliaan Kristus, mereka adalah kita, saudara dan saya, yang di dalam anugerahnya terus setia diutus menjadi pemberita-pemberita Injil. Mereka adalah kita yang istimewa di hadapannya dan mengerjakan pekerjaan yang juga istimewa dari Dia. Mereka adalah kita yang juga akan mengalami pemeliharaannya di sepanjang perjalanan kita melayani Dia. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus fokus doanya sampai saat ini adalah buat mereka yang adalah kita, apakah kita diam saja? Apakah layak jika Tuhan kita sudah melakukan segalanya, bahkan terus melakukan yang terbaik untuk kita, tapi kita tidak menanggapi? Kita tidak menanggapi apapun, padahal kitalah yang didoakannya. Sebenarnya saudara, satu saja keinginan dari Kristus, supaya mereka semua jadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menginginkan supaya kita menjadikan dunia ini satu. Itu sebabnya kita ingat apa yang dikatakan oleh Matius di pasalnya yang ke-28, yang kita biasanya mengenal sebagai amanat agung. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang Yesus kehendaki adalah supaya kita mau berkarya, membuat semua orang mendengar Injil, kabar kesukaan, supaya dengan demikian
dunia ini akan menjadi satu. Dunia ini akan menikmati cinta kasih Tuhan. Dunia ini akan melihat karya-karya Allah di dalam Yesus. Saudara dan saya dipanggil untuk itu. Gereja mempunyai tugas, bukan hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk bersekutu, bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk memberitakan kabar sukacita. Ceritakan kepada semua orang segala yang menjadi kehendak Tuhan, karena Ia menginginkan supaya kita bersama Dia dan bersama Bapa. Ia menghendaki dunia ini menjadi bersama dengan Dia dan Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mungkin ini yang terbaik yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan apa yang dipercayakannya pada kita. Kita memohon Tuhan menambahkan dan meneguhkan tugas-tugas kita dengan iman. Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan kesetiaan, dan semakin banyak, supaya semakin banyak orang akan mendengar, orang akan memuliakan Dia, sama seperti Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Sama seperti Bapa mempermuliakan anak dan anak mempermuliakan Bapa. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus ketika Ia berdoa bagi murid-muridnya, bagi kita, bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita tanggapi doa Yesus ini dengan kesetiaan, dengan sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak hanya tinggal diam, tidak hanya duduk di dalam gedung gereja atau di dalam ibadah kita, tapi kita mau berkarya, mau melakukan apa yang dikehendakinya, supaya Ia dipermuliakan, supaya kita dan Dia dipermuliakan. Kekasih-kekasih Kristus, lakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, Allah kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami, yang memiliki kerinduan untuk menjadi satu dengan kami. Biarlah keinginan Tuhan itu benar-benar terwujud di dalam kehidupan kami. Kami dan Engkau menyatu, karena di dalam kesatuan itulah kami akan dimampukan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Bapa di surga melalui kuasa Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus menyatu dengan Engkau. Bapa di dalam surga, di dalam kesatuan kami dengan-Mu, kami sangat merindukan juga untuk terus Tuhan pakai dimanapun kami berada, siapapun kami, tugas dan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami dapat lakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita, bahkan dengan penuh syukur. Karena hanya dengan itulah kami bisa melakukan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kesempatan ini kami juga mau naikkan Tuhan di dalam doa kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan kiranya menolong mereka satu demi satu, khususnya Bapak Presiden dan Wakil, juga para menteri, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang paling tepat bagi bangsa dan negara ini. Biarlah kami boleh memiliki pemerintahan yang sungguh-sungguh memikirkan kebaikan bagi bangsa Indonesia, terlebih dalam situasi pandemi ini. Kami berdoa untuk mereka yang bertugas sebagai saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, baik sebagai para dokter, perawat, pegawai rumah sakit. Mereka berhadapan langsung dengan saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena COVID-19. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, Tuhan hibur, Tuhan mau campur tangan dalam seluruh kegiatan tanggung jawab yang mereka lakukan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing yang mungkin bisa berhari-hari terpaksa ditinggal karena mereka harus terus berjuang bagi raga yang lain. Kami berdoa juga untuk para petugas keamanan dari kepolisian, dari ABRI. Tuhan pakai mereka untuk benar-benar juga menolong pelaksanaan usaha yang dilakukan untuk mencegah virus ini semakin tersebar. Kami sangat berharap Tuhan juga mau tolong seluruh rakyat Indonesia agar kami semua sadar bahwa dengan social maupun physical distancing, bagian kecil yang bisa kami lakukan untuk mencegah tersebarnya virus corona, juga kebiasaan-kebiasaan hidup sehat. Kiranya Tuhan mau tolong kami sebagai rakyat Indonesia juga bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa. Mereka pasti dalam situasi yang kurang nyaman karena adanya PSBB, karena adanya harus di rumah saja. Tapi biarlah dengan situasi ini tidak membuat sukacita mereka di dalam menjalani ibadah mereka hilang. Biarlah mereka boleh tetap mencintai dan mengusahakan yang terbaik bagi kehidupan mereka maupun keluarga, bahkan untuk negara ini. Kami berdoa juga Bapa supaya untuk sementara
saudara-saudara kami ini juga memahami untuk tidak mudik dulu. Situasinya masih belum memungkinkan untuk melakukan semua itu. Kiranya Tuhan berkenan membantu menolong saudara-saudara kami dapat memahami hal ini. Kami juga mau menyerahkan Bapa kehidupan gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu semakin menyatu dengan Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan juga semakin berkarya untuk kemuliaan dan kebaikan nama Tuhan. Kami serahkan terlebih gereja GKI Sidoarjo, juga bakal jemaat Blitar di sini. Kiranya Bapa campur tangan dalam kehidupan bergereja kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Pakai kami Tuhan di situasi seperti ini, boleh menjadi tangan-tangan Tuhan. Pada akhirnya seluruh hidup kami, hari ini, bahkan selamanya, kami mau percayakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kini tiba saatnya untuk memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Dan terlebih dahulu akan saya bacakan untuk nats persembahan pada saat ini, yaitu dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat dan kelima, yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya segala puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasihnya tetap turun-temurun. Kita akan iringi persembahan ini dengan NKB 134 ayatnya yang keempat. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama kita bawa persembahan ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami panjatkan padamu Bapa, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Biarlah ini semuanya Engkau sendiri yang akan memberkati serta menyucikan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang mengelola, kiranya Engkau sendiri akan campur atasnya, dan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang datangnya dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau jadikan dia sebagai sahabat yang akrab. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka kini kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Kita mau hidup meneruskan usaha supaya kesatuan dengan Tuhan kita dan bersama dengan berkat-Nya kita jalani kehidupan dalam damai sejahteranya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu baru tiap pagi, kasih setia Allah Bapa yang melampaui segala akal di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya akan selalu memberkati, melindungi, menyertai, bahkan menjaga kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita menjadi satu di dalam kasih-Nya. Amin.